Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Al-Habsyi, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang dengan NIM 2004-2026. Adapun pembuatan video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas kuliah Birokrasi Governansi Publik pertemuan 14, yakni resume artikel dengan tema masalah reformasi birokrasi di Indonesia. Birokrasi di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, sepanjang Orde Baru kerap mendapat sorotan dan kritikan yang tajam karena perilakunya yang tidak sesuai dengan tugas yang diembannya sebagai pelayan masyarakat. Dengan demikian, birokrasi di Indonesia tidak dapat berkembang menjadi lebih efisiensi karena berbelit-belit dan banyak aturan formal yang tidak ditaati. Birokrasi di Indonesia ditandai pula dengan tingginya pertumbuhan pegawai dan pemekaran struktur organisasi dan menjadikan birokrasi semakin besar dan membesar. Budaya birokrasi Indonesia masuk ke dalam kategori patrimonial. Ciri-ciri dari birokrasi patrimonial sendiri yaitu yang pertama, pejabat disaring atas dasar kriteria pribadi. Yang kedua, jabatan dipandang sebagai sumber kekayaan dan keuntungan. Yang ketiga, para pejabat mengontrol baik fungsi politik maupun fungsi administrasi. Dan yang keempat, setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik. Potret birokrasi di Indonesia. Undang-Undang Otonomi Daerah mengungkapkan tentang kewenangan daerah untuk membentuk organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah. Persoalannya sekarang, birokrasi daerah dalam membentuk dinas dan perangkat daerah cenderung untuk memperbesar struktur organisasinya. Dalam konteks untuk mencegah kedua hal tersebut, pemerintah pusat melalui Departemen Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 yang membatasi jumlah dinas dan lembaga teknis daerah. Semasa Orde Baru, birokrasi telah dijadikan sebagai mesin politik yang imbasnya harus membayar biaya yang mahal oleh masyarakat. Timbulnya ketidakpastian waktu, ketidakpastian biaya, dan ketidakpastian siapa yang bertanggung jawab adalah beberapa fakta empiris rusaknya layanan birokrasi. Lebih dari itu, layanan birokrasi justru menjadi salah satu kausa prima terhadap maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Reformasi birokrasi. Sejarah birokrasi di Indonesia memiliki rapor buruk, khususnya semasa Orde Baru yang telah menjadikan birokrasi sebagai mesin politik. Pemerintah juga sedang mempersiapkan undang-undang tentang administrasi pemerintahan. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjaga atau menjamin akuntabilitas pejabat, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintahan, menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Selanjutnya, dalam upaya reformasi birokrasi, pemerintah juga akan mengeluarkan undang-undang pelayanan publik. Secara garis besar, peraturan tersebut dibagi dalam dua kelompok, yaitu undang-undang yang menjamin pelayanan dilakukan oleh aparat dan kelompok undang-undang sektoral yang menjadi dasar dan wewenang bagi setiap departemen, instansi, atau pemerintah daerah untuk melayani. Strategi dan program aksi untuk melakukan reformasi menurut Profesor Dr. Mustofa Dijaja. Yang pertama, aktualisasi nilai yang melandasi perilaku sistem dan proses administrasi negara dan birokrasi yang terarah pada pencapaian tujuan bangsa dalam bernegara. Yang kedua, struktur atau tatanan kelembagaan negara dan masyarakat pada setiap satuan wilayah. Yang ketiga, proses manajemen dalam keseluruhan fungsinya dalam dinamika kegiatan dan entitas publik dan privat. Yang keempat, sumber daya aparatur yang berada pada struktur dengan posisi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu. Kemudian upaya dalam meningkatkan profesionalisme aparatur menurut Profesor Dr. Mustofa Dijaja. Yang pertama, mempunyai komitmen yang tinggi terhadap perjuangan untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Yang kedua, memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam mengemban tugas pengelolaan, pelayanan, dan kebijakan publik. Yang ketiga, berkemampuan melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif, dan inovatif, taat asas dan disiplin dalam bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional. Memiliki daya tanggap dan sikap bertanggung gugat atau akuntabilitas, memiliki jati diri sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, serta bangga terhadap profesinya sebagai pegawai negeri, memiliki derajat otonomi yang penuh rasa tanggung jawab dalam membuat dan melaksanakan berbagai keputusan sesuai kewenangan, dan yang terakhir, memaksimalkan efisiensi, kualitas, dan produktivitas.
Mungkin sekian dari resume artikel tentang masalah reformasi birokrasi di Indonesia. Jika ada salah saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.